Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tugas saya. Di sini kelompok kami membuat sebuah aplikasi chat yang berjudul Interactly. Pertama-tama saya akan memperkenalkan susunan kelompok dari tim kami yang diketuai oleh Abdi Soleh Rosadi yang sebagai UI UX dan frontend. Selanjutnya ada Yunita Yasma sebagai development dan backnet, dan Neni Rahmawati sebagai software testing dan quality. Selanjutnya ada Nurul Aisyah Dharma Sekota sebagai business analyst dan juga Krisna Aditya Jawahari sebagai project management. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu nih. Aplikasi kita itu adalah aplikasi chat yang kita awali dengan daftar. Dari daftar kita masukkan username, email, password, dan lokasi kita. Setelah kita daftar, kita tinggal masuk ke aplikasi dengan memasukkan email dan password saja. Setelah masuk, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, dari beberapa table of context, yang pertama ada tujuan, deskripsi, fungsional, non-fungsional. Selanjutnya ada alur aplikasi flowchart, UML, UCD, asumsi dan ketergantungan, dan kriteria sukses. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu tujuan. Di sini tujuan kita adalah mendefinisikan kebutuhan dan persyaratan untuk mengembangkan aplikasi chat real-time berbasis web yang akan memungkinkan komunikasi langsung antar pengguna secara cepat, efisien, mudah diakses. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi komunikasi yang mendukung kehidupan modern yang serba cepat dan terhubung. Apa sih tujuan dari aplikasi kami? Tujuan bisnisnya yaitu globalisasi dan teknologi digital untuk mendorong kebutuhan komunikasi yang cepat dan efisien, terutama di dunia kerja yang terdesentralisasi. Scope proyek. Aplikasi ini fokus pada fitur komunikasi dasar seperti pesan, teks real time, berbagi media, dan pemberitahuan pesan baru. Selanjutnya ada deskripsi. Aplikasi chat kami adalah solusi komunikasi berbasis browser dengan antarmuka sederhana yang mendukung berbagai fitur. Apa aja sih manfaatnya? Yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama ada komunikasi real time yang efisien. Selanjutnya ada kolaborasi yang lebih baik di tim terdistribusi dengan kemampuan untuk membuat grup chat dan berbagai media dalam percakapan. Aplikasi ini mendukung kolaborasi efektif dalam tim yang tersebar di berbagai lokasi geografis. Selanjutnya ada akses mudah dan fleksibel. Aplikasi ini berbasis web yang dapat diakses melalui browser apapun tanpa memerlukan perangkat atau aplikasi tambahan. Ini membuatnya ideal untuk pengguna yang menginginkan akses mudah dari berbagai perangkat. Yang selanjutnya, keamanan pesan yang terjamin. Semua pesan yang dikirim akan dienkripsi, memastikan bahwa percakapan tetap private dan aman dari pihak ketiga yang tidak berwenang. Terakhir, notifikasi waktu nyata. Pengguna akan selalu mendapatkan notifikasi segera setelah pesan diterima yang memastikan bahwa komunikasi tidak terhambat. Selanjutnya adalah target penggunaan. Yang pertama, organisasi dan perusahaan. Aplikasi ini akan digunakan oleh tim di perusahaan kecil hingga besar yang membutuhkan alat komunikasi cepat dan efektif untuk mendukung kolaborasi internal mereka. Yang kedua, pengguna individu. Individu yang mencari platform komunikasi pribadi yang cepat dan efisien untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan komunitas. Selanjutnya ada pekerja jarak jauh. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pekerja
remote yang bekerja dengan tim di lokasi yang terpisah dan membutuhkan solusi komunikasi yang dapat diakses kapan saja. Selanjutnya ada persyaratan fungsional. Fitur utama yang diperlukan dari aplikasi kita adalah pendaftaran dan login pengguna yang tadi sudah bisa diakses, kedua pengiriman pesan, 3 pemberitahuan waktu nyata atau push notification, yang keempat grup chat dan manajemen grup, yang kelima pengiriman dan penerimaan media, gambar, video, file, dan lain sebagainya, yang keenam pencarian pesan dan riwayat chat, yang ketujuh keamanan dan privasi pesan, kedelapan pengaturan akun dan profil pengguna, kesembilan pengolahan pesan, kesepuluh pengolahan file dan penyimpanan, yang kesebelas fitur tersier. Yang sudah kita lihat di awal, semua fitur kita berguna dan dapat dilakukan dengan baik. Yang selanjutnya ada persyaratan non-fungsional. Ada beberapa yang bisa disebutkan di sini, antara lain adalah kinerja sistem, kecepatan pengiriman dan penerimaan pesan harus terjadi dalam kurang dari 2 detik dengan antarmuka pengguna dan merespons setiap interaksi dalam waktu kurang dari 1 detik. Yang kedua ada keamanan. Semua data yang dikirimkan antar pengguna harus dienkripsi. Pengguna harus menggunakan autensi yang aman. Yang ketiga, skalabilitas. Aplikasi harus dirancang untuk mendukung pertumbuhan pengguna yang cepat. Infrastruktur sistem harus mampu menangani ribuan hingga jutaan pengguna secara bersamaan tanpa menurunnya kinerja aplikasi. Yang keempat, ketersediaan. Aplikasi harus memiliki tingkat ketersediaan yang sangat tinggi, mencapai 90% uptime dan downtime yang tidak melebihi 2 jam per bulan untuk memelihara sistem. Yang kelima, usability. Antarmuka aplikasi harus mudah digunakan oleh pengguna dari latar belakang teknis, memastikan pengalaman pengguna yang lancar. Aplikasi harus mendukung antarmuka yang cukup baik pada tampilan laptop dan juga PC. Yang kelima ada alur aplikasi, flowchart, UML, dan UCD. Nah, di sini ada flowchart yang diawali dengan start. Ketika kita masuk ke pendaftaran atau login, di sini ada pilihan pendaftaran atau login. Contohnya kita masuk ke pendaftaran, di sini ada request email dan password yang berakhir tersedia dan balik lagi ke login, dan setelah itu kita verifikasi email dan password. Setelah diverifikasi, kita masuk ke halaman utama. Di sini banyak sekali fiturnya yang bisa kita lihat, dan ketika kita sudah selesai kita bisa log out. Di sini ada thread 1, thread 2, dan thread 3 yang diawali dengan registrasi atau login dan diakhiri dengan logout. Selanjutnya adalah use case diagram. Contoh kita sebagai user ingin melakukan pendaftaran dan melakukan login, selanjutnya kirim pesan, bergabung dengan grup, pengaturan profil, dan yang terakhir logout. Ketika kita menjadi manajer teknis, kita bisa langsung login dengan database pengguna lalu logout. Yang keenam ada asumsi dan ketergantungan. Asumsi, pengguna memiliki akses internet yang memadai dan perangkat dengan browser modern seperti Chrome, Firefox, Edge, dan juga Safari. Pengguna memiliki akun yang valid untuk masuk ke aplikasi dan menggunakan fitur-fitur dasar. Masuk ke ketergantungan, aplikasi bergantung pada layanan lokal yang menyimpan data, media, dan pengolahan pesan, server web, dan infrastruktur yang stabil untuk menjaga performa dan uptime aplikasi. Yang ketujuh ada kriteria sukses. Kriteria suksesnya proyek kami antara lain adalah
Yang pertama, aplikasi dapat digunakan dengan lancar tanpa masalah akses atau kegagalan dalam pengiriman pesan. Penggunaan dapat mengirim dan menerima pesan secara instan serta berbagai media tanpa kendala. Yang ketiga, pengguna merasa aplikasi ini lebih efisien dibandingkan dengan solusi komunikasi tradisional seperti email. Yang keempat, aplikasi berhasil menarik pengguna yang cukup besar dan menangani ribuan hingga jutaan pengguna secara simultan tanpa penurunan kinerja atau downtime. Baik, masuk ke yang terakhir yaitu penutup. Dalam dunia yang semakin berhubung melalui internet dan globalisasi, kebutuhan untuk berkomunikasi secara cepat, aman, dan efisien menjadi semakin penting. Dengan integrasi ke dalam ekosistem digital yang lebih luas, aplikasi ini diharapkan dapat mendukung interaksi sosial, kolaborasi tim, serta meningkatkan produktivitas pengguna. Di sini kita ada beberapa dokumentasi ketika sedang melaksanakan diskusi rutin. Kalau gue diculik sama demi Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.